Benar Tuhan, lebih pasti daripada matahari bersinar. Janjimu sangat kokoh dan kuat. Dan Engkau berkuasa untuk melaksanakan apa yang Kau janjikan. Kami sangat bersyukur, maka pagi ini Tuhan, perdengarkan kembali janjimu dan isi hatimu kepada kami. Biar janjimu itu menjadi kekuatan bagi kami melakukan apa yang Kau mau. Hidup kami hanya untuk menyenangkan. Tuhan, pagi ini hati kami sudah dilembutkan melalui pujian. Siap ditanami oleh kebenaran. Kami sambut firman-Mu. Berkuasalah. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini. Biar firman-Mu itu betul-betul membebaskan kami. Menyembuhkan. Memulihkan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan. Amin. 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 Shalom semuanya. Hari ini bukan karena anak saya ya. Tapi saya merasakan kok hadirat Tuhan terasa ya. Yes, berikan kemuliaan pada Tuhan. Tadi juga El Sadai dan juga Frankie and Jane tadi. Oh salah ya. Susi dan Bapak Philip tadi. Ya hari ini puji-pujiannya benar-benar membuat kita bahagia ya. Amin. Biarlah hati Tuhan juga disenangkan. Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Hari ini kita akan berbicara tentang suami istri. Kenapa saya ingin membuka ini saudaraku? Saya melihat di dalam dunia kerja atau di pelayanan di gereja, jika satu anggota keluarga mengalami ketidakberesan dari rumah tangga, maka pekerjaan yang dikerjakan pun bisa tidak beres. Jadi anak-anak kita juga menjadi sesuatu yang bisa merusak jika dari rumah tangga kita tidak beres. Nah ini penting, bukan karena ada yang mau menikah. Saya nggak tahu ya, ada yang mau menikah nggak? Jangan sampai ada ibu-ibu yang mendaftar lagi ya, jangan dulu ya. Oke. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, sampai di situ dulu. Suami istri, cuman 2 ayat. Kalau kita membicarakan soal bagaimana seseorang memilih jodoh, ya, ketika masih muda, jujur saudaraku, saya katakan lebih mudah dibanding setelah kita melakukan pernikahan. Betul tidak? Ketika mencari jodoh kita masih muda, kalau anak gadis, ya pakai yang rapi, buat tingkah sedikit menarik, wangi. Ya cari tempat bertemu yang asik di kampus atau di gereja atau di manalah. Tinggal pilih-pilih. Tapi setelah menikah nggak bisa. Kalau ternyata nggak cocok, nggak bisa lagi balik saudaraku. Nah demi mengurangi kesulitan keluarga, juga kesulitan gereja. Gereja juga akan tidak berkembang kalau jemaatnya rumah tangganya pada rusak. Maka saudaraku, untuk memiliki gereja yang kuat, anak-anak yang tangguh,
kita harus memiliki waktu untuk belajar menjadi suami istri. Kapan belajarnya? Sebelum menikah pasti. Tapi biasanya orang kalau udah jatuh cinta, sedikit sekali waktunya untuk belajar. Ketemu pandang-pandangan bisa berhari-hari, demen. Tapi kalau datang ke rumah pendeta atau ke gereja untuk minta penjelasan tentang menikah, disuruh 3 bulan aja berat. Apalagi 1 tahun, berat banget. Itulah yang membuat mengapa banyak rumah tangga yang akhir-akhir ini gagal. Ini karena kurang belajar. Ya. Seseorang yang ingin menjadi suami atau istri, ya, dan tidak mau menggunakan waktunya sehari pun untuk belajar, ini sungguh aneh. Kita bisa, kalau ditanya tentang gosip artis semua kurasa ini bisa nih tahu. Tapi coba ditanya ayat-ayat apa saja di Alkitab yang berbicara tentang rumah tangga. Mungkin semua bengong, ya. Kecuali mereka yang ikut BLC. Sebab mereka sama sekali tidak mau memikirkannya, mempelajarinya. Jadi banyak orang gini, aku mau berumah tangga, ngeflow aja ngeliat nanti. Maka begitu masuk rumah tangga, mulai ada kebebasan satu sama lain, mulai berkurang menjaga-jaga, akhirnya apa yang terjadi? Keluarlah kebrengsekan masing-masing. Keluarlah kerusakan masing-masing. Dan akhirnya akan melukai. Akhirnya hubungan suami istri menjadi tidak normal. Saudaraku, siapa di sini yang udah pernah ke puskesmas atau ke rumah sakit? Siapa? Oke, banyak saya kira. Apalagi dengan adanya BPJS yang gak pernah ke rumah sakit pun. Maksa-maksa ke rumah sakit, pilek dikit aja, cuman ketombean aja ke dokter. Mentang-mentang gratis gitu. Nah, saudaraku, kalau ada orang berbaju putih, duduk di depan, rapi, cakep, lalu bawa stetoskop dan suntik. Mari-mari semua sini, saya suntik anti corona. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Kenapa nggak mau? Kenapa takut? Belum tentu benar. Berarti untuk menjadi seorang dokter yang dipercaya, dia harus sekolah dulu. Kalau ada tiba-tiba hanya nenteng stetoskop dan nenteng jarum, obat-obatan, saya kira semua tidak ada yang mau disuntik. Semua harus lewat kelas belajar. Saya tidak mau dirawat oleh seorang juru rawat yang belum pernah sekolah juru rawat, ya. Saya juga nggak mau rambutnya digunting dengan orang yang belum pernah. Ibu Susi sini mau saya gunting rambut, mau nggak? Walaupun saya gembala. Ibu mau nggak? Pasti nggak mau, karena ibu tahu itu bukan dunia saya sekalipun saya gembala. Nah, demikian pula saudaraku, jika kita menjadi ingin suami istri yang tidak pernah mau belajar, maka rumah tangga kita akan mendatangkan keanehan, kekhawatiran, dan kerusakan. Orang tua kita zaman dulu pun tidak banyak mengajar. Mereka kurang pendidikan. Tidak banyak mengajar menjadi suami atau istri. Pernikahan kebanyakan karena apa? Hanya karena sudah dewasa. Aduh, si Alfred udah dewasa tuh. Fred, kawin. Nikah, cari cewek. Orang tua tidak pernah ada waktu secara khusus mengajarkan kepada anak-anaknya. Antar belajar di sana katanya. Betul nggak? Banyak keluarga yang seperti itu. Nah,
Saya rindu mulai dari sekarang. Anak kita masih kecil pun harus sudah diajarin bagaimana seharusnya menjadi suami istri. Maka jangan heran. Di YouTube sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi cari jodoh. Ada perkumpulan gay, ada perkumpulan lesbian, ada perkumpulan yang dua-duanya. Mau yang mana yang dipilih? Gak ada bimbingan dari orang tua. Gak ada bimbingan dari gereja. Gereja pun tak bisa disalahkan, hanya sekali. Itu pun gak bisa kita seret orang datang ke gereja. Kalau orangnya gak mau datang ke gereja, dari mana dia mau belajar? Di dalam dunia ini tidak ada satu profesi yang lebih sukar daripada menjadi profesi sebagai suami atau sebagai istri. Jarang ada ilmunya. Kenapa begitu sukar? Profesi sebagai suami dan sebagai istri ini harus berpraktek 24 jam. Betul tidak? Boleh nggak kalau saudara ke kantor, udah saya nggak suami nih. Boleh nggak? Saya nggak istri nih. Gue sekarang lajang, bisa nggak? Begitu kita menikah 24 jam, profesi kita adalah suami istri. Dan ini tidak mengenal pensiun, saudaraku. Mau pensiun menjadi suami, menjadi istri? Tidak ada pensiunnya. Ini suatu profesi yang luar biasa. Profesi yang sangat berat dan serius. Tapi mengapa banyak orang tidak mau belajar? Saya sebenarnya dari mulai pelayanan saya, jujur, saya lebih terdorong, tergerak membenahi rumah tangga Kristen. Karena saya sendiri menjadi korban dari ketidaktahuan. Walaupun sebelum menikah saya tetap mengikuti bimbingan pranikah, itu tidak cukup, saudaraku. Nah, kecerobohan kita membuat keluarga kita menjadi tidak normal. Keluarga adalah yang wajib diseriusi, wajib dipelajari. Menjadi suami istri harus berulang-ulang mempelajari bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri. Jika seseorang memperlakukan keluarganya dengan sikap seperti ia memperlakukan profesinya, belum tentu ia bisa sukses. Tetapi saudaraku, bila kita memperlakukan keluarga kita jauh lebih buruk daripada sikap terhadap profesi, saya pastikan keluarga kita akan saling menyakitkan. Bukan lagi keluarga yang diidam-idamkan seperti kita sebelum menikah. Profesi aja ketika saya kerja di bank, saudaraku, minimal saya kira 2-3 kali dalam setahun kami harus ada training, refreshing, pengulangan kembali, penambahan teknologi terus diperbaiki, teknologi terus. Nah, teknologi kehidupan berubah, rumah tangga kita cara mensiasatinya pun berubah tidak? Berubah. Dulu belum ada laptop, belum ada Skype, belum ada WA, belum ada video call, belum ada selfie-selfie. Sekarang orangnya di dapur di rumah aja. Saya ngelihat ya saudara-saudara saya yang gak bekerja, lagi masak di dapur, selfie dulu, video dulu. Saya sampai bingung loh, saya itu hampir gak ada waktu ya untuk diri sendiri. Kok orang tadi lagi ngupas bawang aja nanti dimasukin Instagram. Terus nanti lagi cuci-cuci kaki dimasukin. Aduh, kok bisa ya dia punya. Saya iri juga jujur, saudaraku. Tapi pasti banyak hal yang dikorbankan. Bisa selfie setiap saat, ya. Bisa masuklah di dalam FB atau
Pokoknya itu akan menyita waktu yang luar biasa. Kita khotbah aja saudaraku seperti ini. Waduh ribetnya, mengeditnya, mengininya, uploadnya. Ribet sekali saudaraku. Belum lagi mikirkan gayanya, ininya, segala macamnya. Tiap hari dia berpikir seperti itu. Nanti ada bikin ongol-ongol aja. Ya, dia taruh lagi di Instagram, dia taruh di Facebook, dia taruh di macam-macam aplikasi saudaraku. Nah, berarti ada gangguan. Maka rumah tangga ini harus dipelajari. Apa yang kita harus pelajari di dalam rumah tangga kita? Setelah menikah, pelajaran pertama harus menutup mata, bukan menutup mata untuk mati. Ya. Coba menutup mata, semua bilang menutup mata. Ini pelajaran pertama. Kenapa? Kita tidak lagi melihat kelemahan, kekurangan dari pasangan kita. Tapi tiap hari dilihat Bu. Tiap hari suami saya ngorok Bu. Saya nggak bisa tidur. Saya beritahu saudaraku. Saya terbiasa tidur sendiri di tempat tidur yang king. Begitu menikah suami saya senang membeli tempat tidur yang queen, yang lebih kecil. Bayangkan satu berdua di queen. Jadi saya akhirnya terlatih duduk di pinggir banget. Karena dia lasak tendang sana, tendang sini, ngorok lagi. Apa kita harus cerai gara-gara suami ngorok? Ya, apa kata dunia? Nah, ini akhirnya apa? Saya berdoa. Ini adalah suatu kelemahan yang tidak dibuat-buat. Memang bisa diobati ngorok, tapi butuh biaya, butuh waktu ke dokter. Itu suatu penyakit. Lalu apakah saya pindah kamar atau pindah tempat tidur? Tentu tidak. Ya, itu namanya cerai tempat tidur. Ya. Apa yang saya lakukan saudara? Saya berdoa kepada Tuhan. Banyak banget masalahnya ya. Ini nih iblis gak suka kita bicara ini. Karena ini saya yakin semua bermasalah ini. Ya, betul gak? Kita kan sering ya senang ngelihat kekurangan orang, mengoreksi enak ya. Betul gak? Kayak puas gitu ya. Tapi kita dikoreksi terluka. Nah, setan gak mau kita membukakan ini. Pernikahan bukan perkara sederhana. Kita harus adakan waktu untuk mempelajari pernikahan tersebut. Pernikahan bukan hanya soal sayang-sayang. Tapi di sini juga kita belajar saling menuruti. Selama ini banyak yang tidak adil. Suami-suami kalau ada istri yang protes, ada ayat andalan daripada pria. Kamu kan istri, tunduk sama suami. Selalu begitu ya, laki-laki. Kamu jangan ngelawan, tunduk. Jangan tanduk, tunduk. Nah ini ayat-ayat pria. Tapi pria tidak belajar bagaimana cara mengasihi. Dikatakan bahwa seorang pria harus mengasihi istrinya seperti Kristus. Saya kalau suami saya sudah ngomong tunduk gitu ya. Jangan tanduk. Saya bilang, Pak, bukan hanya tunduk. Harus ada keseimbangan. Kamu berani gak seperti Yesus memberikan nyawamu untuk saya? Amin saudaraku. Jadi jangan suami-suami andalannya tunduk. Justru semakin kita ngomong tunduk, itu pertanda kita melakukan upaya pemaksaan agar keluarga kita tunduk. Berarti perbuatan kita tidak terpuji. Betul nggak?
Kalau perbuatan kita baik, terpuji, terhormat, kita menjadi imam yang benar, tanpa perkataan, istri dan anak-anak kita akan menghormati, menaati dan mengasihi. Tetapi 1000 kali kita mengatakan tunduk, 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 perbuatan kita tidak bertobat. Yang ada anak-anak kita ngedumel, tunduk, tunduk, makan itu tunduk. Lama-lama anak itu terlatih apa? Ngedumel dan melawan. Begitu dia besar, dia akan ngomong sama bapaknya, apa? Emang lu udah lakukan? Dia bisa manggil seperti itu. Tapi saya harap tidak ada di tempat ini yang seperti itu sama ayahnya. Itu durhaka. Ya. Kalau kita sudah durhaka, kita akan mengalami kesulitan di depan kehidupan kita. Saudaraku, beberapa hal lagi yang perlu kita pelajari adalah mau memahami pasangan. Pahami, maaf nih, khusus buat para pria, walaupun sedikit pria di sini. Saya dulu sedikit bermasalah kalau kalau wanita sedang haid atau menstruasi, dia bisa mengalami gangguan di dalam perasaannya, di dalam jiwanya. Dia bisa tidak stabil ya perasaannya, gampang tersinggung dan marah. Ya bisa seperti itu. Kalau laki-laki yang bodoh, begitu istrinya seperti tersinggung, langsung suami dia patahkan lagi. Apa sih lo? Gue ceraiin lo nanti. Banyak perempuan yang bisa saya pilih. Lo dibilangin langsung marah-marah. Nah, ini pria-pria seperti ini pria-pria yang bodoh. Pria yang tidak, kalau pria yang bijaksana, yang memiliki kasih, dia akan berpikir, aduh kenapa ya istri saya marah-marah. Oh mungkin jangan-jangan lagi datang bulan. Oh mungkin jangan-jangan sudah banyak tagihan, uang gak cukup. Dia akan berpikiran lalu dia berdoa. Dan laki-laki yang baik, dia akan menyentuh istrinya juga dengan lembut. Ma, kamu kenapa marah-marah? Jangan langsung disekak. Ayo, pria-pria yang suka nyekak istri, tidak ada kasih di dalam hatimu. Engkau harus mampu memahami pasanganmu. Demikian juga perempuan. Suami datang dari kantor, loyo. Kayak saya dulu saya kasih air minum. Minum dulu Pak. Kita bermaksud baik. Suami tidak menanggapi karena ternyata dia sudah ada masalah. Nggak usah ngasih-ngasih air minum. Saya lagi ini, lagi stres nih. Istri yang tidak mau tahu. Kamu ngerti gak sih? Saya berbaik-baik loh mau ngasih kamu minum. Tapi kamu malah menghina. Mulai sekarang saya gak akan layani kamu lagi. Ambil aja sendiri, makan sendiri, masak sendiri, cuci sendiri. Dan mulai di tempat tidur dia membaliki suaminya. Nah, ini balas membalas. Dia tidak mencoba memahami suaminya ada apa. Kita harus bisa berempati kepada suami kita. Kita harus bisa bersimpati kepada suami kita. Ada apa? Bila perlu, saya mulai praktekkan loh tadi malam. Kebetulan saya baca di grup Pondok Indah. Minyak, banyak fungsi daripada minyak dioleskan di telapak kaki. Saya pikir, wah ini jalan paling enak nih untuk membuat mesra dengan suami. Saya baca, saya suruh baca si Mega sama si Ruth. Baca Mega dan Ruth. Tapi saya yang urut suami saya taruh, Pak ini 2 menit aja gak lama-lama. Kalau 20 menit mungkin gak tahan saya. Ngurutnya tangan saya gak kuat. Pak rupanya kita mengurut telapak kaki 2 menit bisa membuat banyak penyakit hilang. Tapi sejujurnya di hatiku saya hanya ingin membuat suatu jembatan kepada suami saya supaya dia bisa lebih lembut, lebih ini kepada saya. Dan ternyata saya bilang gini, kalau aku pijat Papa 2 menit, Papa juga harus pijat kakiku 2 menit. Jadi kita sama-sama kebagian. Terus dia bilang, oh ya.
Tapi saya tahu dia nggak suka dia melakukan itu. Karena tangannya ini pernah patah. Terus saya bilang, setelah saya pijat-pijat kakinya gimana ya. Dan betul suami saya bisa tidur sambil saya doain. Tuhan berkatilah suamiku, sembuhkanlah, lagi bengkak ada asam urat. Saya ini kakinya, telapak kakinya saya kasih minyak itu. Langsung tidak tidur ngorok saudaraku. Enak dia tidur. Nah, ini namanya kita belajar memahami. Dia kemarin ini lagi suaranya kencang-kencang. Rupanya karena asam urat, sakit. Jadi begitu sakit nggak ini, dia keluarlah aplikasinya dalam hal yang suara. Nah saudaraku, kita perlu memahami pasangan. Kenapa suami marah-marah datang? Ternyata di kantor misalnya dia ada tekanan dari pimpinannya, ada pekerjaannya yang udah dia bekerja dengan baik, ternyata disalahkan oleh pimpinan, kita tidak tahu. Atau dia mengalami suatu penghinaan dari orang lain. Kalau suami kita dihina orang, apa yang harus kita lakukan? Kita berempati, membesarkan. Kita harus berdoa dan berpikir apa kata-kata penghiburan yang tepat buat suami yang sedang mengalami tekanan. Itu saudaraku. Jadi kita harus bisa memahami pasangan. Kemudian saudaraku, kalau kita melakukan kesalahan, jangan kita takut menerima, misalnya kita menerima, ada kan pendisiplinan dari pasangan. Misalnya seorang suami mendisiplin istri karena istri misalnya menghabiskan uang belanja, ya sudah. Pokoknya saya kasih kamu 2 juta 1 bulan harus cukup. Jadi kalau kamu tidak ini nanti gimana saya mau cicil motor, cicil mobil, cicil rumah, cicil utang di bank. Jadi kamu harus ini. Jangan nanti kita sudah melanggar, didisiplin tidak mau. Memang dasar suami pelit. Kuduain kere lo, kuduain ini lo. Oh ada juga orang, kuduain lo ya karena suaminya sering naik pesawat dinas. Kuduain pesawat terbangnya jatuh, lo mati di sana. Dalam hatinya supaya dia dapat asuransi. Nah contoh seperti itu. Banyak. Nah jadi kita harus mengesampingkan opini-opini sendiri, asumsi-asumsi sendiri. Belajar kita menerima pendisiplinan di dalam rumah tangga kita. Amin. Namun juga bukan berarti mengatakan setiap ada kesalahan pasangan disiplin. Itu nanti namanya jadi polisi, ya kan? Polisi suruh start. Ma, gimana uang belanja? Habis. Pak, udah gemetaran dia udah jentuh. Pak, habis uangnya, Pak. Ingat ya. Coba berdiri sini. Ambil dompetnya. Angkat tangan. Ini juga gak benar, ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kalau harus ada resiko yang harus kita tanggung, terimalah dengan besar hati, ya. Jangan kita menyalah-nyalahkan pasangan kita. Kita harus belajar memberikan apresiasi terhadap kelebihan pasangan kita. Kita harus mengindahkan kelebihan pasangan kita. Contoh, banyak suami-suami seperti suami saya tipenya memberi semua uangnya kepada saya. Jadi kalau uang itu misalnya dia kasih misalnya 5 juta tiap bulan. Ini mau saya habiskan ini enggak masalah. Tapi wanita yang bijaksana, ya saya selalu berpikir nanti kalau tiba-tiba ada keperluan anak, mau pergi dari sekolah atau apa. Itu nggak mungkin semua kita ceritakan kepada suami. Suami paling bilang, Pak nanti anak-anak lo ada lo ke Singapura, jadi itu butuh ini. Suami nggak sanggup mendengarkan itu karena dia kerjaan dia udah capek. Jadi hanya ibu yang tahu. Nah untuk pergi ke sana, ongkos, makan dan ini dan segala macam keperluan bajunya anak dan itu nggak mungkin ya. Pak nanti harus beli kolornya, harus beli jasnya, harus beli ininya. Stres. Lama-lama begini suami kita mendengar kayak gitu. Jadi wanita-wanita lah yang memikirkan itu. Nah makanya kadangkala kita sisihkan. Tiba-tiba ada keluarga misalnya yang datang atau teman suami yang datang.
Nggak terlalu penting dan kita rasa dia pintar-pintar bicara. Lalu suami kita langsung percaya. Mah, ada duit nggak? Untuk apa Pak? Itu kasihan teman saya ini begini-begini. Nah, tapi saya rasa tidak seperti itu. Kalau memang benar-benar susah, saya cabut juga gitu. Tapi saya pikir enggak seperti itu. Suami saya orangnya langsung percayaan. Saya tidak kasih itu. Saya simpan. Begitu nanti suatu saat, pernah suatu kali suami saya mengalami masalah di pekerjaan dan butuh uang yang banyak. Masih ada enggak uang bulanan kita? Ya enggak bisa Pak untuk beras ini dan segala macam. Saya butuh mah gini-gini. Berapa? Sekian. Saya ingat-ingat tabungan saya ada sekian. Coba dulu usahakan. Pak Mam, tolong dulu Mam, ini berbahaya sekali dalam pekerjaan saya. Tolong Mami usahakan karena begini. Ya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya udah simpan ini untuk anak saya, untuk keperluan masa depan, gini-gini. Tapi suami saya meminta bagaimana Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan. Tuhan bilang, suamimu sedang kesusahan, kasihlah. Ketika saya kasih, makasih ya, kan itu dari gaji saya. Kalau suami ngomong gitu kira-kira apa? Minta ditimpuk ya. Walaupun itu gaji dari suami. Ketika dia merasa kesulitan dan istri datang memberikan pertolongan, walaupun itu gaji dari suami, dia akan mengapresiasi, menghargai, mengindahkan apa yang istrinya perbuat. Suami saya mengatakan, Mam, engkau malaikat saya. Terima kasih Mam, terima kasih. Aduh, saya udah bingung mau cari uang dari mana nih. Lepas. Makasih ya Mam, kau memang malaikat. Walaupun besok-besoknya kita berselisih. Dia bilang, kamu wanita gak benar. Lagi dia marah, dia ngomong seperti itu. Gak usah dimasukin hati. Orang namanya lagi kesal, dia akan mengeluarkan kata-kata yang membuat juga kita kesal. Tapi saat dia melihat kebaikan yang kita sudah lakukan, dia benar-benar menunjukkan penghormatan, apresiasi. Nah, begitu juga para wanita terhadap para suami. Anak-anak pun demikian kepada orang tuanya. Jangan ada anak-anak yang kurang ajar. Siapa suruh saya dilahirkan? Ini kan tanggung jawab kalian berdua. Aku kan gak minta dilahirkan. Kalau saya harus sekolah, ya kalian siapkan. Harus saya punya mobil, harus punya ini. Gak begitu. Nah, anak-anak yang durhaka ini kayak gini. Ya. Nah jadi itu dari suami istri yang saling mengapresiasi, itu akan ditiru anak. Nah ini penting diajarin. Saya sekarang misalnya sama suami saya udah pensiun. Suami sudah pensiun. Apa apresiasi saya? Supaya waktu dia baru pensiun dia mengalami semacam down gitu. Saya membesarkan hatinya. Pak, puji Tuhan ya, akhirnya kamu pensiun. Tapi kau hebat loh Pak. Sebelum kau pensiun selama ini udah kau tabung itu kos-kosan kita. Aduh, kalau enggak pensiun kita enggak cukup. Tapi sekarang kita bisa sedikit napas lega. Terima kasih ya Pak. Saya peluk suami saya. Suatu penghargaan. Dia langsung merasa, ya. Makanya dari dulu, kalau laki begitu. Dipuji saudaraku agak mangkrak dia. Ya lebih mangkrak. Tidak apa-apa, relakan aja dia mangkrak saudaraku. Ya, jadi harus seperti itu. Itu namanya apresiasi. Kalau seorang pasangan tanpa perasaan, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu mengangkat, jangan juga ngangkat-ngangkat telur. Ya, ngangkat-ngangkat telur berarti bohong. Papa ganteng, padahal misalnya kecuali misalnya aduh Pak, sudah bergaris-garis nih muka udah ubanan semua, udah kusut semua, udah turun pipi nih. Ya, istri suaminya ngomong sama istrinya, Mam, dulu kamu cantik banget. Sekarang kok udah garis-garis, udah peot ya. Ya jangan begitulah, ya kan? Tapi ada cara.
Ketika istri mengatakan, aduh Pak, kok saya sekarang udah tua, udah begini. Gimana? Seorang suami yang baik, Mam, kamu sudah melahirkan anak. Suami saya begitu. Mam, kamu segalanya buat saya. Kamu cantik pada waktunya. Kecantikanmu dulu dengan sekarang masih lebih bagus sekarang. Suami saya selalu mengatakan gitu. 3 anak sudah kau berikan kepada saya. Apalagi yang mau saya tuntut? Garis-garismu itu garis yang indah. Kalau kamu mau rawat pun, hatimu itu loh yang saya lihat, yang saya rasakan. Semulus, apa kalau mau mulus itu bisa diaci, Mam. Diaci, kata suami saya. Tapi hatimu itu loh, berkilau. Nah, ini pujian-pujian yang penting. Sampai masa tua, coba. Suami istri di sini masih suka saling memuji nggak dengan pasangannya? Masih 1 tahun, 5 tahun pernikahan udah brengsek lo. Banyak cewek yang lebih cakep dari lo. Datang istri nggak mau kalah. Gue juga pacar gue dulu juga ganteng kaya. Dia sekarang hubungin gue. Wah udah runyam dari rumah tangga. Ya, kebocoran ini namanya. Tidak ada perasaan. Kebocoran yang sangat besar. Yaitu karena kita tidak menghargai kelebihan pihak pasangan, kebaikan dan keindahannya. Nah, satu lagi. Ini kita akan belajar tentang rumah tangga. Banyak istri yang sakit ya karena tidak dipuji oleh pasangan. Tidak merasa ada suatu penghargaan, kasih sayang karena tidak pernah dipuji oleh pasangannya. Suami pun demikian. Oh dikasih uang terus, mau kurang mau lebih. Gak pernah dibilang makasih ya Pak, kamu bekerja keras untuk kita. Atau seorang suami jarang mengatakan kepada istrinya karena istrinya ibu rumah tangga. Lu kan di rumah emang kerja apa sih lo? Gue yang capek nih cari uang. Banyak suami yang seperti itu, benar gak? Banyak. Ini bahaya. Kerja di rumah, coba suami yang bekerja tinggal di rumah 1 minggu aja. Saya pergi ke Manado. Sebelum saya pergi saudara, saya udah sikatin toilet. Saya udah semprotin, saya sudah ganti spray. Saya seperti itu kalau saya mau pergi. Saya siapkan pakaian semua udah saya susun supaya suami saya. Pulang-pulang saudaraku, apa yang saya lihat? Semua udah menumpuk, pakaian kotor, toilet juga sudah sedikit-sedikit wangi-wangi lain gitu ya. Nah begitu saya pulang, tapi saya katakan sama suami saya tidak mengejar. Pak lihat dulu nih, saya pergi kau biarkan toilet, saya paling tidak mau itu. Tidak pernah saya mengoreksi suami saya tentang itu. Tapi dia lihat saya nyikat. Aduh Mam, hebat sekali kamu masih capek. Kok kamu udah sikat-sikat, kok kamu udah ini. Kata suami saya. Iyalah Pak, biar kita bisa sama-sama senang. Papi juga bisa lebih sehat, lebih segar. Memang kau wanita luar biasa. Pujian itu akan datang. Coba kita gini, misalnya kita sikat-sikat. Mam, aduh kamu ya udahnya. Iyalah lu kan gak kerjain. Gue seminggu pergi lo gak pernah nyikat kamar mandi. Gue seminggu pergi pakaian lo numpuk di situ. Kira-kira apa? Aturan dihargai jadi apa? Dimaki-maki. Oh dasar wanita gak tahu diri lo, dipuji bukannya bersyukur malah marahin gue. Udah, gak usah sikat-sikat itu. Dia bisa seperti itu saudaraku. Nah inilah saudaraku bahwa kita harus memiliki apresiasi terhadap pasangan kita. Apresiasi bukan hanya kepada pasangan, tapi kita terbiasa menghargai pasangan akan ditiru oleh anak-anak kita. Anak-anak kita pun akan memperlakukan pasangannya demikian juga kepada orang lain. Saya melihat saudaraku ada kebocoran juga di dalam rumah tangga saya. Dan saya berjanji akan memperbaiki ini
kebocoran-kebocoran ini. Jujur saudaraku, pertama yang harus kita perhatikan di sini tentang tutur kata. Ya, tutur kata. Di dalam keluarga, saya sendiri menyadari ya mungkin karena saya terbiasa memimpin dan suami saya terbiasa memimpin. Di luar kita bisa benar-benar baik. Tolong dong, oh terima kasih. Aduh boleh nggak? Kalau di rumah kita kan misalnya sama si Mega. Meg, kamu lagi ngapain? Tolong cucikan ini piring. Caranya itu sudah beda. Tetapi dan akhirnya anak kita pun demikian juga. Meg, ambilkan itu. Aku ngelihat ini suatu kebocoran. Jadi tutur kata kita harus kita perbaiki. Nomor 2, apa yang harus kita perbaiki? Sopan santun. Dalam keluarga tidak saja tutur kata yang harus benar dan sopan. Pakaian kita pun harus benar. Nah ini ibu-ibu. Saya melihat belakangan ini kecenderungan para ibu ya makin sempit pakaiannya, makin mini, makin mahal, makin merasa keren. Nah ini nggak boleh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan biarlah kita tidak mengabaikan sopan santun. Jadi anak-anak kita harus bisa melihat sopan santun kita di dalam berpakaian supaya mereka tidak menimbulkan penghinaan. Ya, dengan berkurangnya sopan santun maka kita semakin tidak dikenal. Jadi di rumah pun saudaraku kita perlu berpakaian rapi. Ya, kalau keluar kita rapi, apalagi keluar kita nggak rapi, bagaimana kita mau rapi di rumah? Saya harap tidak ada ibu-ibu yang pergi keluar tiba-tiba Ibu Susi misalnya dari atas pakai mini set bukan mini set, pakai mini yang segini. Aduh kira-kira apa ya pendapat orang lain ya? Jadi jangan merasa aduh supaya saya kelihatan keren dan seksi, nggak boleh ya. Nah kita marilah karena di Alkitab diatur cara berpakaian loh. Jangan sekali-kali Anda di rumah sendiri mengenakan pakaian yang tidak sopan. Ya di rumah ya ini juga kita kadangkala ada kebocoran tersebut saudaraku. Ketiga, tingkah laku harus sopan. Mengambil makanan paling baik sebenarnya dengan 2 tangan. Misalnya ada suami minta makan atau istri minta tolong makan atau kepada anak. Lalu anak mengambil, nih. Tidak boleh. Kalau mau menyajikan makanan, kita 2 tangan kita. Kalaupun harus 1. Nih, jadi seringkali ini saya temukan juga di rumah saya. Saya sebenarnya jadi memiliki gangguan di dalam rumah tangga saya tentang etika. Gara-gara saya banyak menampung orang-orang dari keluarga-keluarga yang tidak memiliki sopan santun yang baik. Sehingga ya emosi pun kadang ikut tersedot dan akhirnya anak-anak ini tidak langsung bisa dididik. Sebulan 2 bulan gak bisa langsung. Sehingga kadangkala ditiru sama anak-anak saya. Jadi kalau kalian melihat anak-anak saya mengalami ketidaksopanan, jujur saya itu akibat daripada lingkungan yang datang di rumah saya. Saya sendiri sangat menghargai attitude, etika, sopan santun dan mengajarkan itu kepada anak saya secara dini. Namun akibat lingkungan yang tidak menunjang, mereka terpengaruh hal-hal yang demikian. Jadi dibiasakan ini perlu juga etika. Karena kita ini anak-anak raja. Amin saudaraku. Datang tamu disapa. Salam, apa yang bisa saya bantu? Usahakan ngasih minum air putih. Zaman dulu gak ada orang bertamu gak dikasih minum. Betul gak? Zaman sekarang terlalu nawarkan minum pun orang gak mau. Males, capek. Ngasih minum aja capek.
Ini tidak boleh. Mengetuk pintu. Zaman dulu saudaraku, saya tinggal di rumah kakak saya. Anjing aja menggonggong, herder anjingnya. Ya. Kalau dia menggonggong saya tahu ada yang datang. Padahal mobil kakak saya masih 200 meter. Dia bisa, anjing bisa kenalin loh klaksonnya gitu. Kalau oh, abang saya udah pulang nih. Tanpa dipanggil, saya langsung ke arah gerbang untuk buka gerbang. Sekarang di klakson 5 kali ini, nggak usah lah saya sebut, nanti tersinggung dia. Dia bisa nggak mau turun, dia nggak bisa buka, harus teriak-teriak lagi kita dari mobil, udah di klakson teriak-teriak lagi, masih ada bel, belum tentu langsung datang. Nah, ini tidak sopan, ini tingkah laku. Nah, jadi saudaraku, sikap dari kebanyakan wanita atau pria ini bukan hanya berlaku di rumah orang, dimanapun. Marilah ibu-ibu. Nah, suara. Dalam hal suara ini juga saudaraku, harus kita bisa menuturkan kata-kata kita dengan cara dan nada yang berbeda. Kalau kita menjawab yang lebih tua, percakapan antara teman dengan teman, atau percakapan kita kepada pembantu kita atau pegawai kita atau bawahan kita. Saudaraku, sedangkan di kantor aja kita sesama teman harus kita atur bahasa kita. Kira-kira antara suami istri tidak diatur bisa saling melukai enggak? Oleh karena itu saudaraku, nada ini pun penting diperbaiki. Kalau kita mau rumah tangga kita baik. Ya, jangan bilang gini, ya emang aku begini dari sononya. Ya saya pertama-tama datang ke Priok. Asli saya tidak bohong. Saya dengarlah ngomong di depan ini ya, entah siapa lah itu saya enggak tahu. Saya jantungan, saya pikir marah gitu ya. Tahu-tahu habis itu, kak katanya ketawa gitu ya. Aduh, udah jantungan. Ini mau berantem. Sungguh saudaraku. Nah, oleh karena itu, ternyata tekanan suara kita harus bisa kita ubah. Cara minta, matamu lihat itu. Coba ya walaupun misalnya matamu kalau kita kurang pintar berkomunikasi. Ma, matamu lihat enggak itu ma? Kok Ibu Febrianti lihat-lihat saya? Merasa ya? Aku nggak tahu loh saya ini kayaknya banyak nih wanita-wanita yang terluka. Ya, saudaraku gini, kita harus mempertumbuhkan kasih sayang di dalam rumah kita. Kita harus bertumbuh. Jadi kita mulai hari ini berjanji, perbaiki rumah tangga kita masing-masing. Pelajari. Kalau ibu-ibu nggak ngerti, boleh konseling dengan ibu gembala. Ibu gembala paling banyak pengalamannya menghadapi singa-singa di hutan dan singa-singa di dalam rumah saudaraku. Dan bisa dijinakkan, semua bisa dijinakkan. Tentu dengan pertobatan, dengan kekuatan Roh Kudus. Terakhir. Kita tidak boleh egois. Ya, tidak boleh egois artinya apa? Harus ada pengakuan dosa, tidak boleh berpusat kepada diri sendiri, pikirkan anak, pikirkan toh juga kita, hari ini kita, besok juga kita. Kenapa kita harus suka menyakiti? Akui dosamu di hadapan Tuhan dan murah hatilah mengampuni. Jangan bilang, sekali dia bersalah, saya ampuni. 2 kali saya ampuni, 3 kali saya ampuni, ke-4 kali saya udah gak bisa. Ke-10 kali udah terserah dia, urus aja dia hidupnya dia sendiri. Kita Bu, ada orang yang bangga, kalau saya siapa ya rumah tangga ini. Tinggal ketuk palu sebenarnya saya cerai.
Ada yang bangga ngomong gitu sama saya. Tinggal ketok palu. Saya dalam hati saya, apa hebatnya? Cerai kok bisa hebat? Nah, tinggal ketok palu, Bu. Habis dia begitu. Saya sih sekali, 2 kali, 3 kali saya ampuni, Bu. Ke-4 kali mulai saya nggak hargai lagi dia. Ke-5 kali saya udah nggak percaya dia. Ke-6 kali, banyak banget kata-katanya. Terakhir dia bilang, 10 kali, ya sudah, urus aja dirimu sendiri. Kita namanya doang kita serumah, Bu. Dia bilang begitu sama saya. Saya kalau udah cerita seperti itu didengar suami saya. Suami saya udah mulai keliling-keliling. Maksudnya ingin gampar itu orang-orang yang sedang bicara sama saya. Suami saya takut saya terpengaruh, meniru orang-orang gitu loh maksudnya. Nah, jadi kita jangan egois, akui kesalahan. Kalau pasangan kita mengakui kesalahan kepada kita dan besok dia jatuh lagi ke kesalahan yang sama, tetap ampuni enggak? Seumur hidup tanpa batas kita harus mengampuni. Kita harus percaya ada perubahan. Kalau dia belum berubah, ada sesuatu yang sedang dilatih Tuhan dari kita. Pasti berubah. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nanti kita akan perjelas lagi dalam acara renungan senja Selasa, Rabu, dan Kamis. Saudara tonton, jangan gak ditonton dan komen dong ya, di komen di situ, kirimin nih ke orang-orang di Nias, dikirim ke Jawa, ke Ambon. Nah ini orang-orang Kristen ini semua banyak yang tidak mengerti suami istri, jadi harus dipelajari ya, kita harus terus belajar. Nah kalau kita sudah tahu, jadi keluarga yang sehat, anak-anak kita sehat jiwanya, mereka akan berpotensi untuk maju, untuk sukses dalam dunia kerja. Amin.